warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wisma Indah NIM 190220 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang administrasi peserta didik. Nah, administrasi peserta didik. Yang pertama kita bahas dulu administrasi. Apa itu administrasi? Administrasi adalah proses pengolahan, proses mendesain, proses mengolah secara serius terkait dengan berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga yang sering dikenal dengan 7M+1I yang bertujuan untuk mencapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu pengertian peserta didik. Apa yang dimaksud dengan peserta didik? Nah, pengertian peserta didik ini kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan diri dan segala potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di seluruh tanah air ini, yang mempunyai jalur, jenjang, dan serta jenis pendidikan tertentu, dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah, menurut pendapat lain, peserta didik adalah seseorang yang terdaftar pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu yang selalu berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya yang dimilikinya baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, setelah kita membahas pengertian administrasi, pengertian peserta didik, maka kita akan dapat mengetahui apa itu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik. Tidak hanya menyangkut kegiatan catat-mencatat, melainkan meliputi banyak kegiatan keseluruhan aspek yang lebih luas. Mengelola secara serius dimulai dari penerimaan peserta didik, proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang disebut dengan pembinaan hingga sampai kepada proses kelulusan. Nah, dari dua fokus administrasi pendidikan itu ada dua, yaitu perencanaan dan pembinaan. Nah, dalam perencanaan kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sebuah satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan. Dalam proses penerimaan peserta didik tidak ditentukan begitu saja demi memperbanyak jumlah siswa atau mahasiswa. Ada alasan untuk kebutuhan tersebut. Apakah yang harus dianalisis? Yaitu ada analisis rasionalnya yang ditetapkan oleh lembaga satuan pendidikan tentang penetapan atau jumlah peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga sekolah. Adanya hitungan matematis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan layanan yang sama dan masuk akal karena kemampuan penerimaan lembaga, kapasitas persediaan sarana dan prasarana, perbandingan jumlah pengajar di sekolah dengan jumlah siswa yang akan diterima. Yang kedua yaitu proses rekrutmen. Nah, apa yang dimaksud dengan proses rekrutmen? Proses rekrutmen ini adalah proses pencarian, proses untuk menemukan, proses untuk menentukan maupun menarik calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang telah ditentukan oleh lembaga satuan pendidikan. Proses rekrutmen ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari proses rekrutmen ini adalah untuk mendapatkan peserta didik memiliki karakteristik serta kemampuan yang sesuai dengan standar kemampuan sekolah dalam rangka membina dan mengembangkan peserta didik. Jika peserta didik tidak memiliki standar kemampuan yang telah ditetapkan, maka akan menyebabkan terganggunya proses pembelajaran. Selanjutnya tujuan khusus yaitu yang pertama, untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik yang ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru di lembaga satuan pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu memperoleh keadilan bagi masyarakat luas dan calon peserta didik. Yang ketiga yaitu meningkatkan layanan mutu pendidikan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sekarang perkembangan teknologi sangat pesat.
Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi administrasi peserta didik. Perkembangan teknologi saat ini sudah banyak memunculkan inovasi-inovasi, sudah banyak memunculkan aplikasi baru di lembaga pendidikan yang dapat membantu proses rekrutmen peserta didik. Di antaranya itu penerimaan peserta didik secara online dan ada jalur zonasi. Tahap yaitu yang pertama, pembentukan tim penerimaan peserta didik baru. Nah, dibentuk sebuah tim yang akan menerima, yang akan mendata calon peserta didik baru. Yang kedua, penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Nah, kita susun apakah prosedur dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik. Nah, apa mekanisme, apa tahap-tahapan yang harus ditempuh oleh peserta didik. Selanjutnya, proses penerimaan berkas secara administrasi, yaitu proses penyerahan berkas dari peserta didik atau orang tua ataupun yang mewakili kepada pihak sekolah. Selanjutnya, verifikasi berkas. Nah, setelah berkas itu diberikan, maka tim penerima itu melakukan verifikasi berkas. Nah, dan terakhir yaitu rapat tim untuk menentukan perankingan dari sekian banyak peserta didik yang masuk dalam kategori yang diinginkan. Nah, diadakan rapat tim di sekolah yang menentukan perankingan terhadap peserta didik, mana yang diterima dan mana yang tidak diterima. Nah, dalam prinsip-prinsip rekrutmen ini harus ada 3 prinsip yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua transparan, dan yang ketiga akuntabilitas. Selanjutnya, jalur zonasi. Apakah kekurangan dan kelebihan jalur zonasi tersebut? Yang pertama, kelebihan jalur zonasi, yaitu yang pertama yaitu memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada masyarakat lapisan bawah untuk mendapatkan pendidikan di sekolah favorit lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari jalur zonasi. Yang pertama yaitu tetap adanya sekolah yang ramai pendaftaran dan yang ada juga yang sepi pendaftarannya. Yang kedua, munculnya berbagai kecurangan. Yang ketiga yaitu menurunnya motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Selanjutnya, fokus yang kedua dari administrasi peserta didik yaitu pembinaan. Ketika calon peserta didik sudah dinyatakan diterima, dibagi dalam kelas. Nah, kita pihak sekolah membina peserta didik dalam proses tahapan pendidikan yang panjang. Nah, langkah ini meliputi pemberian layanan khusus kepada peserta didik yang dapat menunjang tercapainya keberhasilan administrasi peserta didik. Nah, berikut ini layanan apa saja yang hendak diberikan kepada peserta didik. Ada 4, yaitu layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, dan layanan kesehatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.